Jawab pertanyaan berikut ya. Ada sebuah kalimat di berita menyatakan seperti ini. Gempa mengguncang Palu dengan magnitudo 10. Coba kalian sebutkan, yang mana besaran, yang mana angka pentingnya, dan yang mana satuannya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama kali harus dipelajari dalam fisika. Memang materinya simpel, basic banget, tapi wajib dipahami benar-benar anak-anak. Karena semua materi fisika selanjutnya itu akan selalu berkaitan dengan materi kali ini. Nah, untuk selengkapnya, mari kita saksikan video materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran berikut ini. Anak-anak, kalian sudah tahu nanti kalau di fisika kita belajar apa aja? Nah, kita akan melakukan ini, dan juga melakukan ini. Tapi kalau ada yang tanya, kenapa kita melakukan itu semua? Karena fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam, hukum alam, dan interaksi benda-benda secara fisik. Contohnya, kita mempelajari kecepatan rata-rata sebuah motor yang bergerak. Lalu bagaimana caranya biar kita bisa mengetahui kecepatan benda tersebut? Berapa waktu tempuhnya? Seberapa jauh motor tersebut sudah bergerak? Caranya adalah kita harus mengukur sejauh mana panjang lintasan motor tersebut dan sudah berapa lama motor tersebut bergerak. Nah, kata-kata seberapa lama, seberapa panjang, seberapa cepat, seberapa berat, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan besaran. Nah, sekarang sudah paham arti besaran kan? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Ingat ya, harus pakai angka agar kita bisa lebih mudah untuk menjelaskan ukurannya. Contoh, mana yang lebih panjang antara telunjuk dan kelingking? Jawabannya adalah pasti lebih panjang telunjuk daripada kelingking. Tapi kalau ditanya, seberapa panjang telunjuk kita? Maka kita tidak bisa hanya menggunakan kata-kata cukup panjang, lebih panjang, sangat panjang, atau luar biasa panjang. Nah, di dalam fisika anak-anak, kita harus berbicara nilai spesifik, dan itu hanya bisa diwakili oleh angka-angka. Angka yang melambangkan besaran yang diukur, itulah yang disebut dengan angka penting. Anak-anak, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan merupakan turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang, waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga suhu. Nah, besaran dan satuannya bisa kita baca pada tabel berikut ini. Nah, sekarang berdasarkan pengertian dari ilmu fisika dan besaran yang tadi sudah kita bahas, coba kalian jawab pertanyaan ini. Adakah sesuatu di dunia ini yang tidak bisa diukur? Coba tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, pada materi fisika selanjutnya, kalian akan sering melihat pernyataan yang seperti ini. Jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Periode revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. Kuat arus charger HP adalah 2 ampere. Sekarang kita lihat. Pada kalimat-kalimat ini, yang bisa diukur, itulah yang disebut dengan besaran. Angka yang disebutkan, itulah yang disebut dengan angka penting. Sedangkan skala yang disebutkan setelah angka, itu disebut dengan satuan. Sampai di sini paham kan?
Kalau sudah, jawab pertanyaan berikut ya. Ada sebuah kalimat di berita menyatakan seperti ini. Gempa mengguncang Palu dengan magnitudo 10. Coba kalian sebutkan, yang mana besaran, yang mana angka pentingnya, dan yang mana satuannya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar sini ya. Anak-anak, adakah besaran lain yang bisa diukur selain panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat? Jawabannya banyak. Tapi apa saja? Macam-macam. Ada luas, bisa diukur. Kecepatan, bisa diukur. Gaya, tarikan, dan dorongan, itu juga bisa diukur. Ada nanti kita akan pelajari energi, tekanan, debit air, dan banyak sekali kita akan berhadapan dengan besaran-besaran fisika yang bisa diukur. Nah, tapi apa bedanya besaran-besaran yang baru Bapak sebutkan tadi dengan 7 besaran pokok di awal? Ada yang tahu? Bedanya adalah besaran-besaran ini didapatkan dari hasil perkalian atau pembagian dari besaran-besaran pokok. Contohnya, kita kan sering menggunakan besaran yang disebut dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu kita dapatkan dari 2 besaran pokok anak-anak, yaitu panjang dan juga waktu. Sehingga kecepatan disebut juga sebagai besaran turunan. Nah, satuan dari besaran turunan itu disebut dengan satuan turunan. Lalu sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok, tentu banyak sekali besaran turunan yang kita dapatkan. Tapi, beberapa contohnya dapat kita lihat di tabel berikut. Anak-anak, sekarang perhatikan lagi kalimat berikut. Kuat arus charger HP adalah 2 ampere. Nah, di kalimat ini ada 2 buah ampere. Ampere inilah yang disebut sebagai satuan. Jadi, satuan adalah skala atau ukuran yang jarak satu titik ke titik lainnya itu adalah sama. Sekarang perhatikan gambar penggaris berikut. Jarak antara titik ke titik sebelahnya itu adalah sama. Maka, satu jarak ini itulah disebut dengan satu satuan. Nah, dalam hal penggaris ini, satu satuannya itu disebut dengan 1 cm. Sekarang perhatikan gambar timbangan berikut. Jarak antara titik ke titik sebelahnya itu adalah sama. Maka satu jarak ini itu adalah satu satuan. Dan dalam hal timbangan yang ini, satuannya adalah kilogram. Ingat ya, berbeda besaran, berbeda pula satuannya. Untuk satuan-satuan dari besaran pokok yang 7 tersebut bisa dilihat di tabel berikut. Anak-anak, pada materi-materi fisika selanjutnya, kita akan berhadapan dengan angka-angka hasil dari pengukuran yang panjang sekali. Misalnya, jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. Nah, kalau hasil ini dituliskan di buku kalian, maka 100000000 akan banyak sekali makan tempat di buku tulis kalian. Sehingga menulis angka yang sepanjang ini bisa kita singkat saja. Caranya adalah dengan menggunakan faktor pengali. Nah, faktor pengali adalah perkalian 10 atau pembagian 10. Misalkan, angka 100 itu sama dengan 10 dikali 10. Maka 100 bisa ditulis sebagai 10 pangkat 2. Yuk, kita pindah lagi. Misalkan angka 1000 itu adalah 10
dikali 10 dikali 10. Maka di dalam matematika, angka 1000 bisa ditulis sebagai 10 pangkat 3. Lalu, kalau angkanya kita dapatkan 3000, maka kita bisa menulis bagaimana? Nah, kalau 3000 itu adalah 3 dikali 10.000. Itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 3. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bapak nih. Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama kalian. Berapakah penyederhanaan dari angka berikut? 150, 050, 000. Nah, beberapa pangkat 10 itu juga punya sebutan alias punya nama loh. Contoh ya, 10 pangkat 3 itu punya nama. Bisa 10 pangkat 3 kita ganti dengan nama kilo. Jadi, kalau 3000 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 3 kilo. Contoh lagi, 10 pangkat 6 itu disebut dengan mega. M-nya besar. Jadi, kalau 3 juta itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6. Sama dengan 3 mega. Lalu kalau 150 juta, itu disebut apa ya? Lalu pasti kalian juga ada yang bertanya, Pak, lalu gimana kalau ada angka yang kurang dari 1? Misalkan 0,1. Nah, itu juga kita bisa menggunakan faktor pengali. Contoh, 0,001 itu sama dengan 1 dibagi 1000. Maka 0,001 itu sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 3. Kalau di dalam matematika, penyebut bisa naik menjadi pengali asal pangkatnya menjadi minus. Jadi, 0,01 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, jangan lupa, 10 pangkat min 3 itu juga punya nama sebutan loh. Selengkapnya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah punya bayangan kan tentang apa itu besaran, apa itu satuan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran dan alat-alat ukur serta penulisan angka penting dan dimensi. Jangan lupa tetap saksikan video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Tulis juga komentar-komentar kalian di bawah biar channelnya terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.